Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Nabila dengan NIM 22231143. Pada video kali ini yaitu tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertiannya. Pengertian dari tata usaha adalah satu proses usaha yang mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja suatu lembaga. Tata usaha atau sering juga disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat-menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan yang kekurangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Menurut Duhliang, pekerjaan atau kegiatan tata usaha ini juga merupakan rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan. Yang kedua yaitu proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama ada persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud nomor 05/41995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, menurut Kemendikbud nomor 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak-pihak yang lain. Nah, adapun jenis-jenis dari surat penyurat ini, yang pertama ada surat dinas. Surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua ada nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi tentang catatan singkat suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga yaitu ada memo, adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang persoalan kedinasan. Kemudian yang keempat yaitu ada surat pengantar, yaitu surat yang ditujukan kepada seseorang ataupun pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, ataupun barang dan bahan lain yang dikirimkan. Kemudian ada surat kawat atau telegram, yaitu surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata-kata yang mengenai hal yang perlu cepat untuk disampaikan melalui prograf. Kemudian ada surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kemudian ada surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun perintah yang telah ada. Kemudian ada surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian ada surat tugas yang berisi tentang penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian ada surat kuasa, yaitu surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak ataupun melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan adalah
surat yang menyuratkan tentang kebenaran ataupun suatu hal yang disertai tentang pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Kemudian ada surat kurangan, yaitu surat-surat yang berisi kurangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Kemudian ada surat pengumuman, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal yang disertai pertanggungjawaban dalam pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu berita acara. Berita acara adalah surat yang berbasis laporan tentang suatu kejadian ataupun peristiwa mengenai waktu, tempat, kekurangan, ataupun petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, proses administrasi ketatausahaan yang kedua yaitu kearsipan. Arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, lembaga negara ataupun swasta dalam membentuk corak apapun yang masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, ataupun banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Nah, adapun hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan arsip, yang pertama ada azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralasi, yaitu desentralisasi dan gabungan. Yaitu azas penolakan arsip yang dipusatkan pada suatu unit. Kemudian yang kedua ada sistem penolakan arsip. Nah, sistem penolakan arsip ini berdasarkan hal yang berikut ini. Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, yang kelima berdasarkan wilayah. Kemudian ada prosedur penataan arsip. Nah, yang pertama harus memiliki arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Dan yang terakhir, itu mengklasifikasikan arsip. Kemudian kita akan masuk pada tata ruang kantor ataupun sekolah. Tata ruang kantor adalah pengukuran ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengukuran, perabotan, mesin, dan sebagainya yang di dalam ruangan yang tersedia. Nah, adapun azas-azas tata ruang kantor ataupun sekolah ini, yang pertama ada asas jarak terpendek, yaitu proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menumpuk jarak sependek-pendeknya. Yang kedua ada asas rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menumpukan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang telah disusun dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas segenap ruangan, yaitu tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang akan dibiarkan untuk tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah ataupun disusun kembali tanpa banyak mengeluarkan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Demikian penjelasan dari saya tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.